Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu kita dalam pembelajaran matematika bersama saya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik lagi ya dari yang lalu. Nah, yuk kita sama-sama langsung menyaksikan, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Silang daripada dua vektor atau cross product daripada dua vektor. Nah, teman-teman, di dalam video saya sebelumnya, teman-teman bisa melihat di playlist khususnya pembahasan vektor. Di situ saya ada membahas tentang vektor satuan, lalu ada video yang membahas dot product. Teman-teman harus menonton dua video itu terlebih dahulu, baru menonton ke video yang ini. Oke? Nah, teman-teman, didefinisikan bahwa A cross B, ya ini bukan perkalian biasa ya. A cross B, vektor A diperkalikan silang dengan B, ya vektor B, ini sama saja dengan panjang vektor A atau dikali dengan besar atau panjang vektor B dikali sin sudut apitnya. Tetapi perhatikan ini berbeda dengan dot product. Ini hasilnya adalah vektor. Ini besarnya atau nilainya, ini adalah vektor satuannya. Apa itu vektor satuan? Teman-teman menonton video saya sebelumnya. Oke? Nah, teman-teman, maka untuk menentukan arah ini, hasil dari perkalian ini, vektornya itu arahnya kemana, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Perhatikan misalkan vektor A, seperti ini ya. Vektor B itu seperti ini. Maka ketika kita menutup, tadinya misalnya telapak tangan terbuka ke arah vektor A. Ketika jari kita menutup ke arah vektor B, jadi A-nya diputar ke B, jempol kita itu yang ke atas itu adalah arah dari hasil perkalian A cross B. Saya ulangi, kalau A di cross dengan B, itu teman-teman gunakan 4 jari tadi, dimulai dari A kan, jadi 4 jarinya itu sejajar dengan A, lalu kemudian ditutup menjadi seperti ini. Waktu ditutup, tutupnya itu harus mengarah ke B. Kan A cross B, berarti A-nya diputar ke B. Nah, arah jempol yang lurus ini adalah hasil vektor ketika A sudah dikalikan cross dengan si B. Karena A cross B hasilnya bukan skalar, tapi hasilnya adalah vektor. Nah, teman-teman, misalkan seperti ini ya. Ini ada vektor dalam sumbu X, ada vektor satuan I, vektor satuan J dalam arah sumbu Y, dan K itu adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z. Jadi I ini panjangnya 1, J ini panjangnya 1, K ini panjang 1. Jadi kalau 5I artinya saya berjalan 5 dalam arah sumbu X. Kalau 4C berarti 4 dalam arah sumbu J. 3K berarti 1, 2, 3 dalam arah sumbu Z. Itu kalau 3K. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau I cross J. Nah, perhatikan I cross J berarti I-nya diputar ke J. Bayangkan tadinya telapak tangan teman-teman itu sejajar dengan si I, lalu ditutup ke J. Ditutup ke J. Nah, berarti jempolnya kemana? Ke atas kan ya? Jempolnya ke atas. Berarti I cross J itu hasilnya harus searah dengan si K. Nah, perhatikan kalau saya menggunakan definisi ini, I cross J adalah panjang I dikali dengan panjang J, ya. Terus sudutnya berapa? Karena ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ini saling perpendikular, saling tegak lurus, saling 90 derajat, maka udah pasti ini sin 90 ya sudut apitnya. Lalu perhatikan di sini I cross J tadi kita pakai aturan tangan kanan, itu arahnya harus ke atas, yaitu K. Ya. Panjang I berapa? 1, panjang J 1, sin 90 itu 1. Maka 1 dikalikan vektor satuan K, hasilnya vektor satuan K. Bagaimana dengan vektor satuan J di cross dengan vektor satuan K? Perhatikan. J ini K. Berarti J-nya diputar ke K. Bayangkan teman-teman punya 4 jari ya tadi sejajar dengan J ini ya ke sana, terus ditutup ke situ. Ditutup, maka jempol teman-teman akan mengarah ke sumbu X ya. Berarti J cross K hasilnya harus I. Lalu K cross I. K cross I. K di cross dengan I gitu ya. Teman-teman perhatikan ya, ini jadi ini seperti meja, teman-teman taruh tangannya di sini, ini 4 jarinya itu mengarah ke K, lalu K-nya itu diputar ke I, tutup gitu ya, ditutup ke I. Maka jempolnya akan mengarah ke sana. Ya kan? Bayangkan ya, ini tangannya, ini bagian bawahnya diletakkan di bidang ini. Lalu telapak tangan tadinya di K ke sana, terus ditutup ke I. Maka jempolnya kan ke sini kan? Yaitu vektor J, ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita balik? J cross I, coba J cross I. J cross I berarti ini ke sini. Nah, teman-teman, itu nanti harus dibalik. Tangannya ini harus dibalik ke bawah. Ya kan? Karena supaya J-nya diputar ke I,
itu telapak tangannya harus mulai dari sini, diputar ke sini, tapi ibu jari ke bawah. Maka J cross I itu harusnya adalah ke bawah, ya, searah atas garis dengan si K, tapi arahnya ke bawah, yaitu min K. Hasilnya adalah min K. Bagaimana dengan K cross J? K cross J, perhatikan K diputar ke J. K diputar ke J, berarti kan telapak tangan harus ke atas. Supaya bisa diputar ke J, berarti jempolnya harus ke yang ke sana, ya. Jempolnya harus ke yang ke dalam, atau sumbu X yang negatif. Berarti hasilnya harus min I, ya. Lalu, bagaimana kalau I cross I? Nah, teman-teman memakai definisi ini, I cross I adalah panjang I dikali panjang I dikali sin 0. J cross J juga sama, ya. K cross K juga sama, maka masing-masing panjangnya 1 dikali sin 0 itu 0, hasilnya adalah 0. Jadi, vektor yang sama kalau di-crosskan, hasilnya harusnya 0. Oke ya, teman-teman ya. Nah, ingat ya, ini untuk koordinat kartesius, I cross J itu K, lalu J cross K, I, K cross I itu adalah J, ya. Itu urutannya gampang, itu sirkular. Jadi, anggap aja ini I, J, terus misalnya bawahnya K. I cross J hasilnya K. J cross K hasil I, K cross I hasilnya adalah J, ya. Ingatnya gitu aja, sirkular, ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan ada vektor A 2I ditambah dengan 3J, vektor B 4I, artinya 4 satuan dalam arah sumbu X, ya. Bagaimana mencari vektor C yang adalah B, vektor B di cross dengan vektor A? Nah, perhatikan vektor B vektor B di cross dengan vektor A, berarti 4i di cross dengan 2i tambah 3j. Nah, ini di cross masing-masing berlaku distributif, ya. Berarti 4i di cross dengan 2i, 4i plus, ya, 4i di cross dengan 3j. Nah, perhatikan i cross i tadi apa? Itu hasilnya 0, ya. Lalu 4i cross j itu 4 kali 3 12, nih angkanya pindah ke depan. I cross j itu hasil adalah k. Jadi vektor C yang adalah B cross A itu harusnya 12 dalam arah sumbu Z. Nah, ini saya gambar dulu, X, ini Y, ini Z. Kita lihat ya visualisasinya. Perhatikan bahwa vektor A adalah ini. 2i tambah 3J. Artinya, 2 dalam arah sumbu X, 3 dalam arah sumbu Y. Berarti ini vektor A ini. Oke. Lalu vektor B, 4i. Berarti 4 ke arah sumbu X positif. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah vektor B. Ketika B cross A, perhatikan B cross A, maka B-nya diputar ke A, berarti telapak tangannya ditutup ke sini, ibu jari ke atas. Berarti B cross A hasilnya harus ke sumbu Z positif, yaitu plus K ini. Ya, perhatikan, maka jawabannya adalah ini, ke atas, 12, panjangnya 12, tapi dalam arah sumbu Z, 12K. Nah, atau kita bisa menggunakan cara lain tadi, cara definisi yang di awal, yaitu panjang B dikali panjang A dikali sin theta, di mana arahnya kita sudah tahu ya. Karena ini diputar ke sini, berarti arah ke atas, berarti ini pasti vektor satuannya adalah K. Nah, panjang B berapa, teman-teman? Panjang B, perhatikan vektor B panjangnya 4. Ya. Panjang A berapa? Panjang A, lihat ini sisi miring. Ini 2, ini 3, berarti di Pitagoras. 2 kuadrat, itu 4. Tambah 3 kuadrat, 9. 4 tambah 9, 13. Di akar ya. Karena mencari Pitagorasnya, maka kita dapatkan panjangnya adalah akar 13. Sin theta dikalikan vektor satuan K. Nah, masalahnya sin theta-nya berapa nih? Kita nggak tahu. Tapi di dalam video saya sebelumnya, kita bisa mencari sudutnya, atau bisa mencari cos sudutnya dengan bantuan dot vektor. Cos theta adalah vektor B di dot dengan vektor A per panjang B dikali panjang A. Mengapa demikian? Teman-teman nonton di video saya sebelumnya itu ya. Nah, vektor B di dot dengan vektor A, ya hasilnya adalah ini, ya. Jadi, di dot masing-masing, ya. Jadi, 4i di dot dengan 2i plus 4i di dot dengan 3j. Hati-hati, ini bukan perkalian biasa, ya. Dot vektor itu ada maknanya. I dot i, ya, itu hasilnya 1. I dot j justru hasilnya 0. Jadi, ini berbeda dengan cross product. Ini dot product. Justru kalau berlainan, ya, kalau tegak lurus hasilnya 0. I dengan j kan tegak lurus. Kalau I dot I justru hasilnya adalah 1 kalau dia adalah dot product. Jadi 4 kali 2, 8 ya. 4 kali 2, 8. Nah, berarti atasnya cuma 8. Ingat, dot product hasilnya adalah angka, bukan vektor. Berarti yang atas itu 8. 8 dibagi dengan 4, akar 13. 8 dibagi 4 jadi 2 atasnya. Akar 13. Maka nilai sin bagaimana? Kalau saya tahu cosnya, maka sinnya adalah 1 min cos kuadrat di akar. Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti sin sama dengan 1 dikurang cos kuadrat dipindahin terus di akar.
Ya, 1 dikurang ini, di kuadrat 4/13. Saya 1 samain penyebutnya dulu, 13/13, 13 kurang 4 itu 9. Jadi akar 9/13, akar 9 bisa keluar menjadi 3/13. Nah, ini kita coba masukkan ke sini, sudah ketemu sin tetanya, masukkan ke situ. 4 akar 13 dikali 3 per akar 13, maka akar 13-nya habis dibagi, tinggal 4 kali 3, hasilnya adalah 12K. Dan ini hasilnya sama seperti yang sudah kita hitung tadi. Oke, teman-teman, untuk sifat yang lebih detail tentang perkalian cross product ini, saya akan lanjutkan di video saya selanjutnya. Oke, bagaimana bisa dimengerti penjelasan tentang matematika kita pada hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi ya, dan lebih senang lagi mempelajari matematika. Oke, saya ingatkan kunci dari mempelajari matematika adalah rajin-rajin mengerjakan latihan soal. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.